Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Ibu sangat bangga sekali kalian bisa hadir di ruangan BK ini, dan Ibu yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kalian tahu kenapa kalian ada di sini semua? Ya, kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebenarnya bimbingan kelompok itu sudah pernah kita laksanakan dulu ketika dengan topik layanan yang lain ya. Jadi untuk saat ini kita hanya mengulang bimbingan kelompok atau melaksanakan kembali bimbingan kelompok yang sempat tidak terlaksana karena pandemi ya. Saat ini kita mulai kembali dan Ibu yakin kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pelajaran dari bimbingan kelompok itu sendiri, marilah kita berdoa dulu supaya kita lebih berkah depannya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok yang sebelumnya pernah kita laksanakan, tetapi ada baiknya Ibu akan memberikan kembali langkah-langkah bagaimana bimbingan kelompok itu terlaksana. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita semuanya berkumpul untuk membahas suatu topik layanan. Jadi pada saat ini Ibu berharap ada dinamika kelompok. Jadi kalian saling berdiskusi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin tanyakan, pemahaman apa yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok ini. Jadi Ibu ingin peran aktif kalian ya. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu kan seperti biasa ada yang namanya PK, pimpinan kelompok. Yang kebetulan pimpinan kelompoknya ini adalah Ibu sendiri, karena Ibu yang akan memberikan topik layanan. Kemudian ada AK, yaitu anggota kelompok kalian. Jadi kalian nanti akan saling berdiskusi setelah mendapat pemahaman-pemahaman dari topik layanan yang akan Ibu berikan. Jadi saat ini topik layanan yang akan Ibu berikan yaitu tentang pelajar bebas nafsa ya, pelajar bebas nafsa. Jadi adapun tujuan dari topik layanan ini sendiri adalah supaya kalian dapat lebih memahami tentang apa itu nafsa, apa itu juga obat-obatan terlarang yang dengan nafsa itu apa itu sendiri. Ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu kalian diharap untuk dapat mengenali jenis-jenis nafsa itu sendiri apa. Kemudian kalian atau kita semua dapat membuat program penyusunan untuk sekolah bebas dari nafsa. Untuk tujuan khususnya itu sendiri adalah supaya kalian dapat terhindar dari nafsa dan juga teman-teman kalian nanti ya. Dan juga dapat mengenali jenis-jenis nafsa dan juga dapat menghindari bahaya nafsa itu sendiri. Jadi nanti kita akan membahas topik layanan ini dengan Ibu memberikan PPT-nya. Tapi sebelum kita mulai ada baiknya supaya kita tidak tegang seperti ini ya, kita harus melakukan dulu ice breaking ya. Mari kita lakukan ice breaking supaya otot-otot kalian agak segar gitu ya. Oke, mari kita mulai dengan ice breaking-nya ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, Hey, tepuk 3 kali. how, Gimana rasanya? Mulai enak kan? Oke, kalau mulai enak karena Ibu akan memberikan layanan tentang apa namanya pelajar bebas nafsa ya. Ibu ingin tanya dulu kepada kalian, apa sih itu nafsa? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Nafsa, boleh. Sylvia, Narkotika, betul. psikotrotika, dan zat adiktif. Betul. Jadi nafsa itu adalah narkotika, psikotrotika dan zat adiktif. Jadi betul sekali Sylvia. Kemudian kita Ibu akan membahas tentang PPT nafsa dan apa dampaknya bagi siswa nafsa itu. Jadi yang kalian tahu mungkin kalian ini taunya nafsa itu adalah
hanya narkoba, betul tidak? Ya, padahal nafsa itu banyak sekali. Ya, ada yang tahu selain narkotika, selain selain narkoba, nafsa itu apa sih? Misalnya yang suka datang, yang suka menghampiri siswa-siswa pelajar. Ada yang tahu tramadol? Ya, kita sering mendengar ya tramadol, ya sering mendengar terutama di kalangan pelajar, meskipun bukan di sekolah kita ya, katanya ada tramadol. Tramadol itu sejenis zat bahan adiktif yang membuat siswa itu juga hilang kesadarannya dan membuat kecanduan. Jadi, kenapa pelajar itu harus bebas nafsa? Karena memang pada dasarnya nafsa itu bukan hanya narkoba, tetapi nafsa itu juga zat bahan adiktif lainnya. Termasuk ada yang tahu juga anak-anak yang suka meracik obat-obat tertentu. Betul kan? Betul. Ada yang tahu ya, juga tahu kan? Ya, yang meracik obat-obat tertentu di sekolah lain, misalnya ada di luar sana ya, yang ibu dengar atau ibu perhatikan, ada katanya obat komik itu diracik dengan antimo dengan minuman ale-ale. Nah itu juga akan menghilangkan kesadaran ya. Oke, jadi ibu mau tanya sebenarnya mengapa remaja itu rawan narkoba sih? Nah, berikut ciri-ciri remaja yang rawan akan narkoba. Jadi ibu tanya dulu, kenapa remaja itu rawan narkoba? Siapa yang tahu? Rawan terkena narkoba. Oke? Yang Junda apa? Karena kurang percaya diri. Kurang percaya diri, betul. Terus apa lagi? Bu Reja, Ya, karena pergaulan yang bebas, pergaulan yang bebas, betul sekali. Terus berada di pertemanan yang toksik. benar, kamu Saya Siti Sarah. ada dampak dari keluarga yang tidak harmonis. Ya, betul. Jadi semua itu dapat membuat remaja itu rawan terkena narkoba. Hasil akhirnya kenapa remaja menjadi sasaran narkoba? Karena orang yang mengedarkan narkoba ingin negara kita hancur. Ibu akan berikan suatu data. Ternyata menurut Badan Narkotika Nasional, kebetulan kan BNN kita dekat ya. Kemarin ketika ada sosialisasi ke sana, hampir katanya 27% pengguna narkoba itu ternyata adalah siswa SMA pelajar. Makanya tidak heran ya ketika kita tahu banyak tawuran. Betul? Betul. Tawuran di kita kenapa sampai menghilangkan nyawa? Karena apa menurut kalian? Karena pada saat melakukan tawuran tersebut mereka mengkonsumsi itu ya, jadi mereka tidak sadar ketika membunuh ya. Jadi itulah dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika mengkonsumsi narkoba. Satu, dia akan antisosial. Kemudian kedua, dia juga akan merasa mudah cemas. Setelah mudah cemas, mudah tersinggung. Makanya hati-hati orang yang mudah tersinggung, jangan-jangan dia bukan begitu juga, Bu, katanya karakter. Enggak, maksudnya gini, mudah tersinggungnya dalam arti sedikit-sedikit marah ya. Jadi itu kan aneh. Gak mungkin kan manusia yang mudah tersinggung tapi sedikit-sedikit marah. Jadi hati-hati. Makanya kalian kalau tidak mau disebut narkoba jangan sedikit-sedikit marah ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kan nih ada kan mengapa remaja rawan narkoba? Ternyata benar. Remaja yang rawan narkoba itu percaya dirinya rendah. Kemudian menunjukkan perilaku yang cenderung bahaya dan butuh penerimaan dan pengakuan yang lain. Jadi begini, orang yang terkena narkoba itu pengen eksistensinya diakui oleh teman-temannya. Jadi ada temannya ngasih, nih mau narkoba kok, nanti kamu pede loh. Itu, jadi itulah remaja yang tidak pede, akhirnya mereka mengkonsumsi narkoba. Ini ada jenis-jenis nafsa. Ada ganja, kelihatan ya, ganja itu hanya berbentuk daun. Kemudian ekstasi yang berbentuk, kalian kan sering melihat di televisi ya, para artis tertangkap karena mempunyai ekstasi. Ini ekstasi itu berbentuk ya, karena ekstasi itu memang harganya mahal. Kemudian kokain itu berbentuk serbuk. Kalau lihat di televisi ya, ketika ada berita penangkapan gembong narkoba, polisinya suka gitu ya, gitu. Nah, diisep dulu ya serbuknya. Yang
Ada juga rokok ya. Kita pernah ngedengar rokok gorila apa ya? Dulu ya katanya rokok apa gitu. Ternyata rokok juga ada yang mengandung narkoba. Yang terakhir adalah miras. Ya, ini yang bahaya buat kalian semua. Teman-teman kalian kita hindari supaya kita nanti kita bikin satgas di sekolah ini ya, satgas anti narkoba. Kita buat supaya teman-teman kita dan kita semua terhindar dari narkoba. Kita buat satgas supaya kita banyak kegiatan, sehingga tidak ada kegiatan di luar ya. Kita bikin kegiatan remaja masjid, kita bikin kegiatan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan kesukaan kita. Misalnya bikin, kamu suka bahasa Inggris, bikin klub bahasa Inggris, suka bahasa Arab, klub bahasa Arab, suka bahasa apapun kita bikin klub ya, yang akhirnya kita terhindar dari narkoba. Atau kita langsung pulang ke rumah saja lah ya, supaya kita tidak kemana-mana ya, karena peredaran narkoba itu terjadi banyak di luar rumah ya. Jadi ada beberapa dampak negatif narkoba, yaitu terhadap fisik, terhadap juga psikis, dan terhadap sosial kehidupan. Kalau terhadap fisik, orang yang narkoba kelihatannya seperti gimana? Mata merah, betul. Lesu, tidur terus ya. Terus apa lagi kelihatannya? Satu, yang tadi itu mudah marah, betul. Apalagi tersinggung, mudah tersinggung, suka marah-marah gak jelas juga ya, melawan terhadap guru ya, itu dia berani ya. Di fisiknya itu maunya berantem aja gitu ya. Kalau ke psikisnya juga jiwanya mudah tersinggung, mudah nangis, mudah teriak-teriak ya. Untuk cemas, untuk sosialnya dia akan, kalau orang narkoba suka gimana? Antisosial jelas ya. Suka membolos, suka nggak? Nah, suka membolos pasti. Berbohong lebih lagi ya. Jadi itulah. Jadi ibu yakin kalian lebih mengerti kalau dampak-dampaknya itu sangat luar biasa. Terutama kepada dampak ekonomi ya. Narkoba itu mahal, jadi harus mengeluarkan uang, otomatis cepat bangkrut. Dia juga direhabilitasi harus pakai uang juga kan. Akhirnya keluarganya hancur, dianya hancur, semuanya hancur. Jadi terakhir apa yang harus dilakukan agar tidak terjerat narkoba? Ada yang tahu yang harus dilakukan? Ya. Aku cinta mendekatkannya diri kepada Allah. Ya betul, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus? Ashari berapa? Menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif. Nah itu lebih baik lagi. Terus? Iya. Dia silakan dulu. Menghindari lingkungan bebas atau orang-orang yang terjerat narkoba atau toksik gitu. Iya. Terus? Ya Rizky, banyak kegiatan. Banyak kegiatan yang positif ya. Tuh siapa lagi? Ya Bu, Alpi. menjauhi pergaulan yang tidak baik. Nah betul. Jadi rata-rata kalian sebenarnya sudah punya basic ya, sudah punya penangkal bahwa menjauhi, terutama ya, menjauhi pergaulan yang tidak baik itu yang utama. Ya, terutama sekali yang di atas itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah biasa jauh dengan narkoba. Dan teman-temannya juga, kagok ya. Kalau mau mendeketin dia kan dia dekat sama Allah. Masa saya jual narkoba? Nanti dikun payak kuning. Ya seperti itu. Jadi ibu rasa, jadi kalian itu sebenarnya sudah mengerti bagaimana cara-cara untuk menghindari narkoba. Kemudian nih, kita akan kepada pembuatan program belajar bebas narkoba di sekolah. Jadi bagaimana Bu supaya program pelajar bebas narkoba itu terselenggara dengan baik? Itu di sini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Tata tertib sekolah itu ditambahkan, ya nggak? Nanti ibu akan komunikasikan dengan pemegang kebijakan bahwa tata tertib di sekolah adalah memeriksa setiap siswa yang masuk ke sekolah apakah dia itu terjerat narkoba, meminum narkoba atau tidak. Karena bisa dilihat dengan tes urin. Kamu bayangkan setiap yang datang bawa tes urin. Tapi itu baik juga ya. Sama seperti di universitas. Makanya itu akan menghindari ketika belajar mereka benar-benar sehat. Ya. Jadi masuk ke sekolah itu di tes urin.
Ya, itu kan suatu hal yang bagus menurut ibu. Dan tidak akan memakan waktu yang lama. Datang, ya, tapi harus ada yang jaganya sih, itu yang sebenarnya butuh ini. Tetapi itu kan untuk menghindari, ya nggak? Jadi teman-teman kalian itu, wah bebas narkoba kayak sekarang. Kita kan bersama-sama di sini enak, bebas virus, karena kita sudah divaksin. Dan ibu yakin juga ada yang juga beberapa yang sudah Islam juga ya. Vaksin itu juga menghindari, ya. Jadi itu seperti itu, tata tertib. Kemudian kolaborasi dengan dinas kesehatan dan polisi juga Badan Narkotika Nasional. Tidak pakai apa ini. Lihat sendiri ya di video tersebut dampak dari obat-obatan terlarang juga miras, ya, minuman keras. Mereka pertama bisa melawan terhadap orang tua, ya. Kemudian kepada gurunya, sikapnya pun sudah aneh aja ya, sudah seperti preman. Padahal mereka perempuan. Kamu membayangkan kalau ada penyakit gebang bayi, ya. Kalau kita sih berharap jangan sampai baik di lingkungan kita maupun di lingkungan manapun ada orang-orang seperti itu. Ini adalah salah satu contoh terdampak dari minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Jadi kenapa gunanya kita berkumpul di sini mendiskusikan itu adalah kita nanti punya pemahaman tersendiri tentang bagaimana Bu pencegahan tentang nafsa itu sendiri. Kita sudah bisa kan tadi dengan kita berdiskusi bahwa ketika kita menghindari nafsa itu harus begini. Dan ketika kita harus bersentuhan juga dengan nafsa, kita tetap akan menghindarinya gitu dengan cara yang kita tahu, ya. Tadi teman-teman kalian dan kalian semua sudah mendiskusikan ya bahwa ketika kita akan benar-benar menghindari nafsa, pertama adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kita menghindari pergaulan yang tidak baik. Ketiga, kita memperoleh informasi yang baik dan benar. Artinya begini, kalian jangan sampai mau ditipu orang lain atau teman-teman yang lain. Ini obat untuk sehat loh, ini obat untuk kuat loh. Ternyata itu adalah obat-obatan yang terlarang. Karena narkotika itu, kenapa ibu berikan materinya tentang pelajar bebas nafsa? Karena narkotika itu bukan hanya narkoba, tetapi zat bahan adiktif lainnya, termasuk ketika teman kalian misalnya beli ale-ale dicampur-campur sama antimo, dicampur-campur sama komik. Nah itu kalian pun bisa tidur sepanjang malam itu, ya, bisa hilang kesadaran. Oleh sebab itu, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita akan membuat sejenis satuan tugas pelajar bebas nafsa. Jadi kita akan merencanakannya, ya. Jadi ke depan di sekolah kita akan membuat perencanaan tentang pelajar bebas nafsa. Kemudian kita pun setelah kita merencanakan, kita akan mendukung bagaimana program itu dibuat. Setelah itu kita akan melaksanakannya. Dan Ibu terakhir untuk kesimpulannya, Ibu minta coba kita bersama-sama menyimpulkan apa sih pemahaman yang kita dapat setelah kita kumpul bersama ini. Bagaimana sebenarnya diri kita sebagai remaja penerus bangsa ini harus menjalankan fungsinya sebagai remaja untuk bisa terhindar dari narkoba. Ya, bagaimana cara kalian untuk terbebas dari narkoba? Itu tadi kan kita sudah bisa menyimpulkan, ya, tadi bahwa untuk bebas dari narkoba itu hal-hal yang tadi kita diskusikan bersama, kita masukkan kepada program kita. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana nih kesimpulan yang terakhir yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana cara menghindari pergaulan yang tidak baik itu? Coba menurut kamu bagaimana? Lebih baik banyak kalau ada kegiatan atau kegiatan kampung, kita lebih baik mengikutinya. Ya, mengikutinya kegiatan yang positif tadi ya Ayah. Tuh. Terus yang lain bagaimana supaya benar-benar terhindar kita dari hal-hal yang tidak baik itu? Bagaimana caranya menghindari pergaulan yang tidak baik? Satu kan dia mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungannya, tapi yang positif. Kemudian kalau di sekolah, bagaimana? Supaya kita tidak terjerumus oleh pergaulan yang tidak baik. Misalnya tiba-tiba ada teman yang kurang baik mendekati kita berusaha gimana? Menghindari dan menjauhinya dengan cara yang tidak menyinggung perasaannya, atau bahkan kita justru mengajak dia ke arah yang lebih baik. Itu yang terutama, ya. Jadi jangan
ketika ada teman kita yang ada ada punya masalah yang kira-kira tidak baik, justru kita jangan menghindarinya, tetapi kita dekati. Tetapi kalau kita memang tidak mampu, kita jauhi. Kenapa? Karena bisa jadi kita malah terjerumus ya. Kalau kita memang mampu dekati dan kasih pengarahan yang baik. Tapi kalau memang kita tidak mampu mendekatinya, tapi kalau malah kita yang terjerumus, kita harus menjauhi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan kita berkumpul di sini, berdiskusi di sini, kita berharap banyak bahwa benar-benar pelajar itu bebas narkoba, ya, bebas narkoba, bebas zat-zat adiktif lainnya. Karena 1 tahun ini menurut data pelajar di Kabupaten Sukabumi itu, menurut Kejaksaan Negeri Sukabumi, katanya ada yang menjadi pengedar juga, ada yang menjadi pengkonsumsi juga. Makanya itu harus hati-hati ya, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik ya. Jadi bisa disimpulkan, siapa yang akan menyimpulkan terakhir? Jadi kesimpulannya seperti tadi ya, bahwa kita akan mencoba membuat perencanaan untuk membuat program Satgas Pelajar Bebas Narkoba ya, pelajar bebas narkoba. Kemudian kedua, kita akan mendukung dari program itu sendiri. Ketiganya akan melaksanakan program dan akan membimbing teman-teman kita yang lain. Dan terakhir, Ibu akan memberikan ini ya, lembar kerja peserta didik buat kalian untuk diisi ya. Jadi kalian boleh isi ini karena kita sudah mempelajari materi tadi, isi ini ada 5 pertanyaan dari lembar kerja peserta didik dan bisa dikembalikan setelah kalian isi. Ya, misalnya, Bu, kami sudah mengerjakan semua, ya. Jadi Ibu akan bagi satu-satu buat kalian dan isilah sesuai dengan apa yang kalian dapat hari ini, ya. Karena pelajaran pertanyaan-pertanyaannya juga tentang apa yang kita dapat hari ini. Oleh sebab itu, terima kasih Ibu ucapkan ya atas kehadiran kalian hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat. Amin. Dan semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar sukses. Amin. Ya, tidak terganggu oleh apapun, tidak terganggu oleh masalah apapun. Kalian menjadi generasi penerus bangsa yang hebat dan bermanfaat. Akhirul kalam, mari kita membaca doa untuk keberkahan kembali kita ke depannya. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu bagikan Al-Fatihahnya ya. Silakan kembali nanti ke kelasnya. Nanti diisi. Kurang satu, nanti ya.